Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 297. Aku cinta kamu. Maukah Anda menikah dengan saya? Di alun-alun, berdiri dalam lilin berbentuk hati, bocah itu menyerahkan buket mawar kepada gadis itu dan segera berlutut dan memanggil nama gadis itu, yang membuat orang banyak bersorak untuknya. Bilang iya. Bilang iya. Teman-teman bocah itu bertepuk tangan dan berteriak dengan ritme. Pada titik ini, gadis itu mengambil bunga dengan matanya yang berlinangan air mata. Ada kegembiraan dan kebahagiaan di matanya. Ya, gadis itu menggigit bibirnya dan menganggukkan kepalanya saat dia menangis karena bahagia. Tiba-tiba, orang-orang berteriak dan bertepuk tangan. Sebenarnya, bocah itu lebih bahagia. Berdiri bersama dengan Jiang Miaoyu, Fang Qiu juga melihat pemandangan di alun-alun dengan iri, seolah-olah dia menjawab apa yang dikatakan Jiang Miaoyu sebelumnya. Jiang Miaoyu menoleh dan menatap Fang Qiu. Bukankah kamu hanya bertanya padaku mengapa aku ingin memperlakukanmu? Fang Qiu tersenyum dan semakin dekat dengan Jiang Miaoyu dan berbisik ke telinganya, alasannya adalah, aku menyukaimu. Jiang Miaoyu membeku. Dia menggigit bibirnya dan merasa terkejut. Aku bilang aku menyukaimu. Fang Qiu mengulangi apa yang dia katakan. Kali ini jauh lebih keras. Jiang Miaoyu masih terkejut dan bahagia. Kemudian dia meraih tangan Jiang Miaoyu dan berlari menuju air mancur di alun-alun. Meskipun salju turun, masih ada air di kolam itu. Namun, air mancur tidak menyembur pada saat itu. Jiang Miaoyu linglung sementara Fang Qiu memegang tangannya. Mereka sudah bergegas ke kerumunan sebelum dia menyadari apa yang baru saja terjadi. Mereka yang bersorak untuk gadis yang baru saja menerima lamaran anak laki-laki itu membeku ketika mereka melihat Fang Qiu dan Jiang Miaoyu. Mereka agak bingung. Bahkan bocah yang baru saja melamar itu berhasil juga memandangi mereka. Halo, semuanya. Melihat ekspresi terkejut dari kerumunan di sekitarnya, Fang Qiu tersenyum dan berkata, hari ini, aku ingin mengakui cintaku kepada seseorang yang aku suka. Saat dia berbicara, dia menatap Jiang Miaoyu dengan penuh kasih sayang. Kerumunan berhenti sejenak dan kemudian mereka mulai bertepuk tangan dan bersorak. Berdiri di depan Fang Qiu, mata Jiang Miaoyu terbuka lebar. Fang Qiu tersenyum. Dengan semua orang menonton, dia memegang tangan Jiang Miaoyu dan menyatakan dengan keras, ambil air mancur sebagai saksi saya, semua yang saya katakan, saya sungguh-sungguh. Mereka berhenti bertepuk tangan dan bersorak, menunggu Fang Qiu menyelesaikan kata-katanya. Aku suka seorang gadis, katanya. Dan tubuh Jiang Miaoyu bergetar. Gurel, sementara itu, air mancur, yang tidak dibuka sama sekali, tiba-tiba menyemburkan air saat dia berbicara. Itu hanya menyembur selama beberapa detik. Setiap orang yang melihatnya tercengang karena air mancur tidak akan pernah menyembur di musim dingin. Apakah air mancur itu menjawab apa yang dikatakan pemuda itu? Kerumunan kagum. Aku sudah lama menyukainya, Fang Qiu berbicara. Akibatnya, air mancur menyembur lagi segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Kerumunan itu kaget. Apa yang terjadi? Apakah air mancur hanya membalas lagi? Itu luar biasa. Orang-orang berpikir. Tidak hanya para penonton merasa terkejut, tetapi Jiang Miaoyu juga kagum ketika dia melihat air mancur. Meskipun dia tidak tahu bagaimana ini terjadi, itu memang romantis dan membuatnya bahagia. Dia adalah gadis paling cantik di mataku. Fang Qiu melanjutkan. Air mancur menyembur lagi. Kasih sayangku padanya adalah cinta yang dalam, dan aku akan mencintainya seumur hidupku. Air mancur itu terus menyembur. Semua orang tercengang. Beberapa orang mulai menemukan alasannya. Mungkin air mancur telah jatuh untuk rusak. Dan nozzle diblokir dan kebetulan dibuka tiba-tiba pada saat ini, sehingga menyemburkan. Bahkan tukang kebun bergegas ke sini untuk melihatnya. Ternyata, air mancur itu bahkan tidak terbuka. Semua orang di sana terkejut. Tidak ada yang membuka air mancur. Lalu mengapa itu menyemburkan air? Apakah itu hanya bereaksi terhadap janji pemuda itu? Sama seperti semua orang bertanya-tanya, Fang Qiu meraih tangan Jiang Miaoyu yang lain dan menatapnya dengan penuh kasih. Gadis ini adalah kamu. Apakah Anda akan menjadi pacar saya? Ketika dia mendengar itu, Jiang Miaoyu tergerak, menutupi mulutnya sambil menangis. Apa yang dia pikirkan persis seperti apa yang dikatakan Fang Qiu. Dia hanya seorang gadis yang baik dan lembut. Dia tidak sekuat yang dia harapkan, jadi dia memilih untuk menunggu dia mengatakannya. Dia telah menunggu begitu lama untuk saat ini. Sejak hari dia bertemu Fang Qiu, dia selalu khawatir, bertanya-tanya apakah dia menyukainya atau tidak. Tapi dia tidak pernah meragukan perasaannya untuknya. Dia benar-benar menyukai Fang Qiu.
Mungkin dia tidak hanya menyukainya, dia mencintainya. Apakah kamu akan menjadi pacarku? Fang Qiu bertanya lagi. Jiang Miaoyu sangat bersemangat dan emosional. Dia menangis dengan tangan menutupi mulutnya dan kemudian dia mengangguk. Mendengar itu, Fang Qiu segera memeluknya dengan erat. Mendeguk. Pada saat yang sama, air menyembur segera dari kolam. Kali ini, itu tidak hanya berlangsung selama beberapa detik. Sebaliknya, itu tidak berhenti dan terus menyembur. Dengan lampu jalan di samping alun-alun dan lampu warna-warni di dekatnya, air mancur itu begitu menakjubkan. Salju turun perlahan. Itu sangat indah sehingga tidak ada yang berani merusak pemandangan. Dalam gambar yang begitu indah, Fang Qiu dan Jiang Miaoyu saling berpelukan erat. Mereka tersenyum bahagia. Jiang Miaoyu masih memiliki air mata di matanya. Sekali lagi, semua orang dikejutkan oleh munculnya air mancur yang tiba-tiba. Itu menarik lebih banyak orang untuk datang ke sini karena air mancur. Tepuk tangan. Setelah beberapa saat, seseorang mulai bertepuk tangan. Dan kemudian, semua penonton juga bertepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih semua, kata Fang Qiu penuh rasa terima kasih. Akibatnya, semua orang fokus pada air mancur. Setelah Fang Qiu berhasil mengaku pada Jiang Miaoyu, semua orang segera bergegas maju dan mulai memeriksa air mancur. Benar-benar kejutan. Apakah ada yang salah dengan air mancur? Ya, apa yang sedang terjadi? Itu tidak mungkin hanya kebetulan. Aku baru saja memeriksa. Air mancur tidak terbuka. Mengapa air mancur mulai menyembur ketika dia berbicara dengan gadis itu? Ini jarang, atau haruskah aku mengatakan sesuatu kepada gadisku? Orang-orang mulai membicarakannya. Di tengah kerumunan, banyak anak muda juga ingin mengaku, tetapi mereka tidak memiliki keberanian. Sementara orang-orang berdiskusi, petugas lapangan juga bingung, jadi dia menelepon staf perbaikan. Aku baru tahu bahwa bahkan ketika kamu menangis, kamu cantik. Fang Qiu membantu Jiang Miaoyu dengan lembut menyeka air mata di wajahnya, dan berkata dengan senyum lembut. Mendengar itu, Jiang Miaoyu tidak bisa menahan senyum. Tukang reparasi yang menerima panggilan datang dengan cepat dengan kotak peralatannya, melompat ke kolam, dan memeriksa setiap outlet dengan hati-hati. Butuh waktu cukup lama, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan air mancur. Apa yang sedang terjadi? Apakah air mancurmu itu psikis? Air mancur ini memiliki remote control. Mengapa itu menyembur sebentar-sebentar? Mungkin katup air mancur rusak. Melihat tukang reparasi keluar dari kolam, kerumunan mulai mengajukan pertanyaan. Tidak ada yang salah, kata si tukang reparasi, air mancur itu benar-benar normal dan tidak rusak. Saya tidak mengerti apa yang terjadi sekarang. Mendengar itu, semua penonton kagum. Apakah air mancur itu benar-benar psikis? Sekarang tidak menyembur lagi. Sepertinya apa yang terjadi tadi ditakdirkan. Ya, pemuda itu sangat beruntung. Ketika mereka berbicara, mereka berbalik untuk melihat Fang Qiu dan Jiang Miaoyu. Mendengar apa yang dikatakan orang, Fang Qiu tertawa dan bergumam, itu bukan kebetulan. Saya melakukan itu. Apa yang kamu katakan? Jiang Miaoyu tampaknya mendengar sesuatu, tetapi dia tidak mendengarnya dengan jelas. Tidak ada. Ayo pergi, kata Fang Qiu, berseri-seri. Jiang Miaoyu mengangguk. Kemudian Fang Qiu langsung mengambil tangan Jiang Miaoyu dan berjalan menuju restoran terkenal di alun-alun. Saat itu jam 5 sore. Setelah bernyanyi sepanjang hari dan berjalan, keduanya lapar. Di restoran, Fang Qiu secara khusus memilih meja kursi ganda yang dekat dengan jendela kaca sehingga mereka bisa makan sambil menonton salju yang indah di luar. Setelah makan malam, Fang Qiu terus berjalan di alun-alun, memegang tangan Jiang Miaoyu. Fang Qiu tiba-tiba berhenti. Di pintu masuk pusat perbelanjaan besar, seorang wanita tua berambut abu-abu yang berusia sekitar 60 atau 70 tahun memegang berbagai jenis balon hidrogen, menatap penuh semangat ke arah arus lalu lintas yang tak ada habisnya. Beli balon. Beli balon hidrogen. Suara wanita tua itu begitu rendah sehingga bahkan suara salju lebih keras daripada miliknya. Banyak orang lewat, tetapi mereka sedang terburu-buru. Tidak ada yang berhenti untuk membeli balon darinya. Melihat Fang Qiu berhenti, Jiang Miaoyu menatapnya dan kemudian mengikuti pandangannya. Ketika dia melihat wanita tua itu, dia hanya bisa mengerutkan kening. Ada perasaan kasihan di matanya. Pada titik ini, Fang Qiu hendak mengambil langkah maju. Jiang Miaoyu bergerak lebih cepat darinya. Dia menyeret tangan Fang Qiu dan berjalan. Selamat sore, Bu, sudah mulai gelap. Dan salju turun sepanjang hari. Kenapa kamu tidak pulang saja? Berjalan mendekati wanita tua itu, Jiang Miao berkata, Bu, dingin sekali di sini. Kamu harus pulang.
Kalau tidak, Anda mungkin masuk angin. Tidak apa-apa. Wanita tua itu tersenyum dan menjawab, tidak masalah. Terima kasih, Nona muda. Tolong, Bu, kata Jiang Miaoyu cemas. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang aku. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain menjual beberapa balon untuk menghasilkan uang untuk berbagi beban anak-anak saya. Jika Anda tidak membiarkan saya menjual balon, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar itu, Jiang Miaoyu mengerutkan kening, dan air mata mengalir di matanya. Oke, aku akan membeli semua balonmu. Tanpa pikir panjang, Jiang Miaoyu mengambil uangnya dan membeli semua balon. Wanita tua itu pada awalnya tidak akan setuju, tetapi Jiang Miaoyu bersikeras dan membujuknya untuk sementara waktu, jadi dia akhirnya mengambil uang itu dan pergi. Ketika dia pergi, dia tidak bisa berhenti berterima kasih kepada Jiang Miaoyu atas kebaikannya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 298. Melihat wanita tua itu berjalan pergi, Jiang Miaoyu melihat balon hidrogen dan berbalik untuk melihat Fang Qiyu, yang juga menatapnya dengan senyum di wajahnya. Dia segera memutar matanya dan pura-pura marah. Apakah kamu akan hanya berdiri di sana dan tidak membantu saya? Fang Qiyu berseri-seri dan bergegas maju untuk mengambil balon dan melemparkannya di bahunya. Aku tidak tahu kamu sangat baik, kata Fang Qiyu sambil tersenyum. Aku selalu begitu baik. Jiang Miaoyu dengan bangga mengangkat kepalanya, tetapi setelah dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menjadi sedikit kesal dan berbisik, aku merindukan orang tuaku. Mendengar itu, Fang Qiyu langsung menggenggam tangan Jiang Miaoyu. Dia tahu bahwa Jiang Miaoyu tersentuh oleh kata-kata wanita tua yang menjual balon. Semua orang tua di dunia memperhatikan anak-anak mereka. Namun, sebagai anak-anak mereka, kebanyakan dari mereka yang jauh dari rumah hanya akan memikirkan orang tua mereka pada hari libur dan festival. Karena itu, Fang Qiyu tahu apa yang dirasakan Jiang saat ini. Dia berusaha membuatnya merasakan kehangatan dengan memegangnya erat-erat. Apakah kamu tidak pulang besok? Fang Qiyu berseri-seri. Jiang Miaoyu senang mendengarnya, jadi dia akhirnya tersenyum. Di mana kita pergi sekarang? Kembali ke sekolah. Tanya Fang Qiyu. Mari kita singkirkan balon ini terlebih dahulu. Jiang Miaoyu melihat balon hidrogen yang melayang di udara, yang tidak takut kedinginan. Dia merenung sejenak dan berkata, kita tidak bisa membawa balon kembali ke asrama. Mengapa kita tidak memberikannya kepada anak-anak di lapangan? Oke. Fang Qiyu mengangguk. Kemudian mereka membagi balon menjadi dua bagian. Keduanya mengambil ikat dan berlari mengelilingi alun-alun, memberikan satu untuk masing-masing anak. Jiang Miaoyu telah mengirim semua balonnya dan menemukan bahwa Fang Qiyu berdiri di belakangnya ketika dia berbalik. Apakah kamu sudah selesai? Tanya Jiang Miaoyu, tersenyum pada Fang Qiyu, yang meletakkan tangannya di belakang. Tidak. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya satu lagi yang tersisa. Di mana? Jiang Miaoyu mencari sementara, tetapi dia tidak menemukan balon. Pada saat ini, Fang Qiyu mengulurkan tangan kanannya, yang telah diletakkan di belakang punggungnya. Dia memiliki beberapa cincin tali diikat di tangannya, dan balon terakhir diikat ke tali. Itu adalah balon berbentuk hati. Di sini. Tanpa basa-basi lagi, balon naik segera setelah Fang Qiyu membalikkan tangannya. Yang satu ini untukmu. Jiang Miaoyu mengambil alih balon itu dengan gembira. Dia memegang balon dengan tangan kirinya dan memegang Fang Qiyu dengan tangan lainnya. Terima kasih. Dia berseri-seri bahagia. Keduanya berjalan menuju sekolah dengan bahagia dengan tangan mereka saling berpegangan. Meskipun mereka berjalan lambat, mereka akhirnya tiba di sekolah. Di lantai bawah di asrama perempuan, pergilah, jika tidak, Anda mungkin masuk angin, kata Fang Qiyu. Baiklah, selamat malam. Jiang Miaoyu mengangguk. Selamat malam. Fang Qiyu tersenyum. Tampaknya Jiang Miaoyu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa saat membuka mulut. Baiklah, naik ke atas. Fang Qiyu tersenyum dan menepuk salju di tubuh Jiang Miaoyu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, telepon saya kapan saja, katanya. Baiklah, baiklah. Jiang Miaoyu sangat senang dan kemudian berbalik untuk naik ke atas. Setelah Jiang Miaoyu naik, Fang Qiyu kemudian kembali ke asramanya. Hari ini, keduanya dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa manis. Ketika dia masuk ke asrama, dia langsung dikelilingi oleh Zhu Benzeng dan dua teman sekamarnya sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Akhirnya kau kembali. Sun Hao memanjang kata-katanya dan menatap Fang Qiyu dengan senyum licik. Yang termuda, bagaimana kabarnya? Apakah kau berhasil? Kami sudah berusaha untuk memberimu kesempatan yang bagus.
Anda tidak boleh mengatakan bahwa Anda belum membuat kemajuan, Zhou Xiaotian menimpali. Ya, kami memeriksa ramalan cuaca kemarin, dan dikatakan ada hujan salju. Itu sebabnya kami memutuskan untuk makan di pagi hari dan pergi ke bar karaoke pada siang hari. Kalau tidak, akan aneh pergi ke restoran di pagi hari, kata Zhu Benzeng. Mendengar itu, Fang Qiyu menemukan bahwa meskipun mereka bertindak secara alami ketika memintanya untuk merawat mereka, mereka sebenarnya menyiapkan begitu banyak hal untuknya. Dia tersentuh oleh kehangatan mereka. Coba tebak, kata Fang Qiyu sambil tersenyum. Dalam pengalaman saya, dari cara bungsu melihat, dia pasti berhasil. Sun Hao tersenyum licik. Adik bungsu kami akhirnya punya pacar. Sebagai orang di balik tirai, kami menawarkan banyak bantuan. Zhou Xiaotian menyeringai. Ya. Fang Qiyu menatap tiga teman sekamar. Namun, para pahlawan, kalian semua lajang. Ketika itu keluar, wajah ketiga pria itu berubah seketika. Mereka tidak percaya bahwa mereka hanya diejek oleh Fang Qiyu. Mereka bertiga saling memandang dan memukul Fang Qiyu pada saat yang sama. Mereka tidak berhenti sampai mereka merasa cukup untuk sementara waktu. Sun Hao kemudian berkata, Fang Qiyu, karena kamu menjadikan Jiang Miaoyu pacarmu, kamu sudah memasuki lingkaran cewek. Kamu harus membantu saudara-saudaramu ketika kita perlu mengejar gadis-gadis lain. Tidak, aku pria baik. Seorang pria yang baik tidak membuat teman-temannya dalam kesulitan. Klaim Fang Qiyu. Tidak mungkin. Tiga lainnya segera melompat dan berkata, ini bukan untuk mendorong kita ke dalam masalah, tetapi untuk membawa kita ke surga di mana bunga-bunga indah mekar dan cinta suci. Ya. Zhou Xiaotian segera setuju. Zhu Benzeng sudah terhubung dengan Wang Yu. Yuan Bei dan Huang Manman masih lajang. Meskipun orang selalu mengatakan bahwa Anda tidak mencelupkan pena ke dalam tinta perusahaan, kadang-kadang kita harus melakukannya. Fang Qiyu, itu tidak baik dari kamu, kata Zhu Benzeng, dengan ekspresi serius di wajahnya. Saya tidak berbicara tentang Anda. Fang Qiyu terdiam. Teman-teman yang kubicarakan adalah perempuan. Mendengar itu, mereka bertiga malu. Keesokan harinya, jam 8 pagi, Fang Qiyu mengirim teman sekamarnya, Jiang Miaoyu dan gadis-gadis lain ke stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Duduk di ruang tunggu selama lebih dari 10 menit, sudah waktunya untuk naik kereta. Semua orang berbaris, menunggu untuk masuk. Jiang Miaoyu dan Fang Qiyu berjalan di belakang teman-teman mereka. Aku akan pulang. Sementara yang lain masuk lebih dulu, Jiang Miaoyu menatap Fang Qiyu dan bertanya dengan serius, apakah kamu akan merindukanku? Ya. Fang Qiyu mengangguk tentu. Saya tidak percaya itu. Kata Jiang Miaoyu sambil tersenyum, matanya berputar. Kamu sepertinya telah berbohong padaku sebelumnya. Fang Qiyu merasa malu, berpikir bahwa masih terlalu dini untuk membereskan semuanya sekarang karena dia hanya menjadi pacarnya selama sehari. Aku tidak akan berbohong padamu. Fang Qiyu segera berjanji, mengatakan, aku berjanji, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Benarkah? Jiang Miaoyu bertanya sambil tersenyum. Benar. Aku benar-benar bersungguh-sungguh, kata Fang Qiyu, menganggukkan kepalanya sekaligus. Baiklah, saya akan mengambil kata-kata Anda untuk itu, kata Jiang Miaoyu dengan anggukan, lalu merendahkan suaranya. Jadi, apa yang terjadi malam itu ketika kamu dan Jiang Mengji berada di hotel? Fang Qiyu tertegun. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan ini? Jangan berbohong padaku. Jiang Miaoyu menatap Fang Qiyu. Kamu bilang kamu tidak akan pernah berbohong padaku. Jadi Anda sudah berencana untuk bertanya kepada saya tentang ini untuk waktu yang lama, pikir Fang Qiyu. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan mencubit hidung halus Jiang Miaoyu, mengatakan, kami tidur di pakaian kami. Benarkah? Jiang Miaoyu tidak percaya itu. Dia gadis yang sangat cantik dengan bentuk tubuh yang bagus. Lihat mataku. Fang Qiyu menyela. Jiang Miaoyu segera menjadi lunak. Dia tidak tega menatap matanya. Setiap kali dia menatap matanya, jantungnya akan berdetak lebih cepat dan dia tidak bisa menahannya. Yah, aku percaya padamu untuk saat ini, tambahnya. Ketika aku kembali dari liburan ini, kamu harus memberitahuku bagaimana kalian berdua bertemu dan saling kenal. Dan bagaimana kalian bisa jatuh cinta. Saya ingin mendengar semua detailnya. Aku tidak menjalin hubungan dengannya, gumam Fang Qiyu. Aku tidak peduli, Jiang Miaoyu segera menjawab, aku tetap ingin mendengarnya. Fang Qiyu hanya bisa tersenyum masam. Oke, aku harus pergi. Jiang Miaoyu berseri-seri. Fang Qiyu mengangguk, menariknya ke pelukannya dan memeluknya dengan penuh gairah. Baru kemudian Jiang Miaoyu berbalik untuk pergi. Ketika dia berbalik,
dia menemukan bahwa Zhu Benzeng dan yang lainnya menatap mereka dengan senyum licik di wajah mereka. Sun Hao dan Zhou Xiaotian juga meniru tindakan mereka, menggoda Fang Qiyu dan dia. Melihat itu, Jiang Miaoyu memerah dalam sekejap. Mereka terjebak dalam adegan itu. Keenam orang itu bahkan lebih bahagia dari mereka. Mereka berteriak dan menggoda mereka dengan kata-kata penuh kasih sayang itu. Jiang Miaoyu diam-diam berharap bumi akan terbuka dan menelan seluruh tubuhnya. Baiklah, keluar dari sini. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa naik kereta. Ketika Jiang Miaoyu masuk, Fang Qiyu melambai kepada mereka dan berteriak. Jiang Miaoyu naik kereta, begitu pula teman-teman mereka yang lain. Antara kaca dan pemeriksaan keamanan, Fang Qiyu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Sampai jumpa setelah liburan. Fang Qiyu kemudian kembali ke asramanya sendirian. Karena tidak ada seorang pun di ruangan itu, Fang Qiyu dapat mengambil kesempatan ini untuk melatih kekuatan mentalnya. 20 koin telah dihapus oleh teman sekamarnya. Dia tidak bisa selalu menggunakan koin itu, karena itu tidak baik untuk menghancurkan koin itu. Karena itu, setelah mencari di asrama selama berjam-jam, Fang Qiyu akhirnya menemukan gelas. Itu adalah gelas air plastik transparan yang tidak terlalu berat untuk diangkat dan tepat untuk pelatihan kekuatan mental. Menggantung gelas, Fang Qiyu mulai berlatih sesuai dengan metode buku harta karun untuk akupuntur. Metode ini tidak melelahkan. Setelah berlatih selama sehari, Fang Qiyu tidak merasa terlalu lelah. Sebaliknya, dia merasa jauh lebih baik. Setelah seharian berolahraga, Fang Qiyu dapat menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengguncang gelas. Tapi itu sudah membawanya selangkah lebih dekat untuk membuat kemajuan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membuat terobosan. Menurut buku itu, ada berbagai tingkat kekuatan mental. Sama seperti dalam seni bela diri, semakin kuat kekuatan pikiran, semakin banyak yang dapat Anda lakukan dan semakin kuat Anda, gumam Fang Qiyu pada dirinya sendiri. Fang Qiyu menantikan apa yang mungkin terjadi jika dia terus berlatih. Dia memiliki perasaan yang tidak jelas bahwa begitu dia membuat kemajuan dalam kekuatan mental, dia mungkin bisa menggunakannya sebagai jarum. Jika itu masalahnya, tidak peduli seberapa sulitnya, itu pasti sepadan. Dibandingkan dengan kekuatan mental, Fang Qiyu juga merasa bahwa kekuatan internalnya akan mencapai kemacetan. Setelah beberapa pertempuran, ia telah meningkatkan kekuatan internalnya sampai batas tertentu. Jika dia melakukan perbaikan, dia bisa mencapai batas. Begitu dia mencapai batas, dia bisa mematahkannya dan mengembangkan meridiannya. Fang Qiyu mulai bersemangat. Bagaimanapun, dia mungkin satu-satunya orang di dunia yang berani melakukan hal seperti itu. Pada akhirnya, Fang Qiyu telah meningkatkan kekuatan mental dan kekuatan internalnya. Itu pasti bonus ganda baginya.